warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Maul di Maul Street. Yes, sekarang kita ada di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tepatnya di depan kampus Unpad, dimana Maul sekarang nih lagi berjalan kaki dari Gerlam atau Gerbang Lama Unpad menuju ke Pangdam atau yang biasa disebut Pangkalan Damri ya, yang ada di depan Unpad juga. Dulu mau pernah bikin kan kenangan naik Damri dari Unpad ke Unpad, alias dari Jatinangor ke Dipati Ukur, dimana dulu tuh dilayani oleh Damri secara reguler ya. Koridor 7 Dipati Ukur Jatinangor pulang pergi, pelayanannya tuh berganti. Sekarang tuh dilayani oleh bis kita atau teman bus, dan lainnya masih sama, jalurnya masih sama dari Dipati Ukur ke Jatinangor pulang pergi. Tapi sekarang koridornya berubah jadi koridor 5. Oh, ini dia koridor 5 ya. Udah berangkat duluan ya? Kok nggak ada tulisannya ya? Ya, jadi yang berangkat dari Jatinangor itu ada 2, ke Dipati Ukur dan ke Elang. Tapi yang ke Elang tuh masih reguler ya. Nah, ini dia Pangdam, Pangkalan Damri. Itu ada Damri Tanjung Sari Kebun Kelapa tuh, dia ke Tanjung Sari. Nah, ini ada yang Elang Jatinangor sama ke Dipati Ukur. Ini dia, kita naik bus Trans Metro Pasundan dengan sasis Hino dan body Discovery, mirip sama yang di Jakarta ya. Ini Pak. Oh, yang itu dulu ya? Yang seberang ya? Oh, makasih Pak. Ternyata bukan ini busnya. Nah, ini dia bis kita. Nah, dulu tuh ada bekas stikernya Trans Bandung Raya tuh. Tapi sekarang dia ganti nama jadi Trans Metro Pasundan. Oke, sekarang bisa bayar pakai kartu sama pakai QRIS ya. QRIS. Kamu tim yang mana? QRIS atau QRIS? Nanti mau ada kartunya nih, Brizi, tapi yang edisi Sumberanca. Coba ya, pakai kartu. Wah, akhirnya kita udah bisa bayar pakai kartu uang elektronik. Ngomong-ngomong, mesin tap on busnya beda ya sama yang di Jakarta. Alat TOB yang ini punya juga kamera scan ya. Terakhir mau naik bulan November tahun lalu apa? Itu kan biasanya cuma pakai QRIS aja tuh, atau QRIS. Ya, ini dia, kita masuk ke Trans Metro Pasundan Koridor 5 Jatinangor Dipati Ukur. Ngomong-ngomong, kalau dilihat interiornya tetap ya sama aja kayak Transjakarta yang ada di Jakarta. Dan kayaknya bus-bus yang keluaran atau bantuan dari Kementerian Perhubungan emang bentukannya pada kayak gini semua ya, dengan bangku yang mengarah ke samping, jadi kayak angkot atau kayak Transjakarta modelan yang dulu-dulu ya. Bus yang kayak gini juga punya pintu di bagian sampingnya. Tapi apakah bakal digunakan di perjalanan kali ini? Yoi, kita duduk di tempat favorit, yaitu di pojok belakang kanan. Mau naik jam 9.20 waktu Indonesia Barat, ternyata hitungannya masih sepi ya. Gak berselang lama, busnya langsung berangkat deh. Di lintas Jatinangor sampai Dipati Ukur ini, semenjak dilayani sama teman bus, intensitas keberangkatan busnya jadi lebih sering ya. Headway-nya jadi lebih rapat. Kalau dulu pas masih sama Damri, busnya bisa jadi berangkat per setengah sampai 1 jam. Tapi kalau sekarang per 10 menit pun udah bisa berangkat. Wah, ada yang berusaha ngeberhentiin bus kita. Jadi si bapak pengen berhentiin bus biar bisa naik di depan. Tapi kata pak supir, dijatos pak, dijatos. Karena memang teman bus Trans Metro Pasundan ini sekarang hanya bisa melayani naik turun penumpang di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditentukan. Nanti bakal kita lihat ya.
Ngomong-ngomong, seperti yang bisa dilihat juga, dalam satu bus ini hanya diawaki oleh satu orang supir. Jadi tidak ada petugas pelayanan di dalam busnya ya. Wah, ada mixway. Oke, kita sampai di pemberhentian pertama setelah Unpad Jatinangor, yaitu Jatos atau Jatinangor Town Square. Diskresi mahasiswa bukan, tapi memang untuk umum gitu, teman bus. Di wilayah Jatinangor ini ada 4 kampus loh yang dilewatin sama Transmetro Pasundan Koridor 5, yaitu kampus IPDN, IKOPIN, ITB Jatinangor, dan tentu saja Unpad Jatinangor. Yoi, kita sekarang melewati batas wilayah Kabupaten Sumedang dan kita masuk ke Kabupaten Bandung, tepatnya daerah Cileunyi. Transmetro Pasundan Koridor 5 atau teman bus Bandung ini bakal lewatin jalan tol dari gerbang tol Cileunyi sampai gerbang tol Muhammad Toha, Bandung. Sayangnya, di simpang susun Cileunyi ini busnya bakal belok kiri dulu ke arah Rancaekek. Jadi nggak langsung masuk ke jalan tol, karena busnya bakal mampir dulu ke salah satu pemberhentian yang ada di Cileunyi ini. Nah, kita muter balik nih di daerah Dangder. Wah, itu dia ada Damri dari Jatinangor menuju Leuwi Panjang sampai Elang. Ya, ini dia pemberhentian yang ada di Cileunyi. Bisa dibilang kita muter jauh-jauh sampai ke Dangder, terus balik lagi ke Cileunyi, cuman buat satu penumpang ya. Sungguh rute yang begitu efektif. Tapi yang nggak tahu juga sih, mungkin di jam-jam lain emang banyak penumpang yang naik di pemberhentian yang ini. Oke, kita lanjut melesat ke gerbang tol Cileunyi. Dan kita bakal masuk ke jalan tol Purbalenyi dari Cileunyi sampai ke Muhammad Toha. Wah, ini dia kita melewati simpang susun Cileunyi, di mana dulu daerah ini merupakan ujung dari jalan tol Purbalenyi. Tapi sekarang jalan tolnya sudah bersambung dengan jalan tol Cisumdawu dari Cileunyi, Sumedang sampai Dauan. Walaupun sekarang yang aktif baru sampai Sumedang aja. Jembatan yang kita lewatin ini adalah jembatan yang bersilangan dengan jalur kereta api lintas Bandung. Dan kita bisa lihat di sana
ada Masjid Raya Al-Jabar. Wih, megah juga ya, bisa kelihatan sampai ke sini. Wah, kita dicegat nih sama truk kaki 1000 yang keluar dari area proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Kita sekarang lagi melintasi jalan tol Purbalenyi, tapi busnya cukup lambat ya. Maul cek pakai aplikasi, kecepatan kita ternyata cuma 60 km per jam. Wah, batas kecepatan terendah di jalan tol ya. Hehe, mau tinggal tidur sebentar, tahu-tahu kita sampai nih di gerbang tol Muhammad Toha. Kita bakal keluar, dan di depan gerbang tol Muhammad Toha ini baru ada pemberhentian lagi setelah terakhir tadi kita berhenti di Cileunyi. Di simpang Muhammad Toha, bus kita berbelok dulu mengarah ke Jalan Soekarno-Hatta, terus muter balik lagi, baru deh belok lagi ke Jalan Muhammad Toha. Dilihat-lihat seperti biasa ya, wilayah Bandung lumayan padat nih kendaraannya. Sampai di PT Inti, kita belok kanan mengarah ke Jalan BKR. Setiap berhenti, bus ini pasti membuka pintu meskipun nggak ada penumpang yang naik atau turun. Tarif untuk sekali naik teman bus Bandung atau Trans Metro Pasundan yang sekarang ini ada 5 koridor di kota Bandung ya, yaitu Rp4.900. Apalagi kalau dilintas Jatinangor di Pati Ukur ini, dulu kan pas masih dilayani Damri, terakhir itu ongkosnya malah sampai 11.000 sekali naik. Tapi sekarang dilayani sama teman bus, jadinya malah lebih murah ya, yaitu Rp4.900. Bahkan kemarin pas masa percobaan atau masa sosialisasi, sempat gratis malah. Meskipun nggak ada yang naik atau turun, tapi tetap bukan untung. Untuk naik teman bus atau Trans Metro Pasundan di Bandung ini, kan sekali naik tuh Rp4.900. Sayangnya kalau mau pindah bus ke koridor lain, itu tidak bisa memakai sistem transit. Dimana kalau kita bisa turun nih, terus kita mau naik lagi nih Trans Metro Pasundan yang koridor lain, misalnya koridor 4, Dago lebih panjang, itu kita harus bayar lagi Rp4.900 lagi, pakai pembayaran kris lagi atau kartu uang elektronik. Jadi belum bisa transit tuh kayak di Jakarta. Kalau nggak keluar halte kan ya udah tuh tinggal sekali bayar Rp3.500. Udah deh tinggal naik bus set. Yoi, kita ngelewatin perlintasan rel kereta api Laswi. Nah, itu kita bisa lihat gedung Bandung Creative Hub. Di sini juga ada titik pemberhentiannya loh. Sejauh ini kalau mau lihat-lihat, sebenarnya teman bus yang mau naikin hari ini lumayan sepi ya. Nggak sepi banget sih, cuman ya agak rame aja. Nggak sampai ada penumpang yang berdiri kayak di Jakarta gitu loh. Nggak tahu mungkin apakah minat naik transportasi umum di sini masih kurang atau gimana. Oh iya, tapi untuk naik teman bus ini, untuk pelajar dan lansia itu tarifnya gratis loh. Tadi mau lihat tuh ada bapak-bapak yang katanya memang sudah lanjut usia, terus dia naik dan tinggal menunjukkan KTP-nya aja,
langsung dipersilahkan masuk nih sama supirnya. Terus ada juga tuh cewek-cewek SMP gitulah. Dia tinggal nunjukin kartu uang elektroniknya aja tanpa di tap, langsung tinggal masuk deh. Gitu. Ya keren juga ya layanan ini. Wah, sekarang kita lewatin museum geologi nih. Nah, bus kita belok ke kanan. Di sisi sana sebenarnya tuh ada gedung sate, tapi nggak kelihatan aja ya. Dan kita melewati lapangan gazebo. Kita belok kiri. Dan kita berada di sisi sebelah kiri Jalan Layang Pasupati. Karena bus ini bakal muter balik mengarah ke Unpad di Pati Ukur. Keren juga ya bus ini, dari Unpad ke Unpad. Sebagai informasi, layanan teman bus ini tersedia di beberapa kota besar yang ada di Indonesia, seperti di Bandung ini, terus di Semarang, Yogyakarta, Medan, Surabaya, Makassar, dan kota-kota lainnya. Untuk tarifnya sendiri, masing-masing kota itu berbeda ya. Yang pasti info lengkapnya bisa dilihat di Instagram @teman_bus. Wah, ini dia kita melewati bagian depan dari Universitas Padjadjaran di Pati Ukur. Sekarang lagi momen wisuda juga nih. Busnya muter balik dulu dan kita sampai di pemberhentian akhir Unpad di Pati Ukur. Kalau turun jangan lupa bilang terima kasih ya ke bapak supirnya. Itu dia, kita sama-sama naik teman bus Transmetro Pasundan Koridor 5 Jatinangor di Pati Ukur. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video Paul kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Kalau suka videonya silahkan di like. Jangan lupa juga untuk komen, share, dan subscribe. Ketemu lagi sama Maul di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.